count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, yeah, yeah. Pemirsa, memang kita di sini menggunakan kasus Mirna yang meninggal karena di kopinya ada cyanida itu sebagai bahan untuk refleksi diri kita sebagai orang tua. Gimana ya sebagai orang tua yang memang kita tidak bisa 1 kali 24 jam mengontrol anak-anak, tapi minimal kita bisa tahu nih peer group mereka seperti apa sih, pertemanan mereka seperti apa sih. Aku pengen nanya, dijawab dengan singkat. Kamu kalau misalkan dalam peer group kamu ada orang yang kamu nggak suka, biasa reaksi kamu seperti apa? Kalau misalnya ada orang yang misalnya nggak suka ya, kamu nggak suka sama dia? Oh, saya nggak suka sama dia. Iya, kamu nggak suka sama dia. Cuekin dan jaga jarak aja. Cuekin dan jaga jarak. Walaupun dalam satu grup. Iya, misalnya dalam satu grup kan kadang ada satu teman yang enak gitu. Jadi yang satu itu akrab gitulah. Mungkin yang lainnya biar cuekin aja gitu. Oke. Jaga Hanya jarak mengakrabkan aja. diri kepada orang yang memang satu yang enak lah sama kamu seperti itu. Kalau kamu? Kalau aku beda caranya, kalau aku ngomong langsung gitu, gue gak suka sifat lo yang kayak gini, coba lo benerin gitu. Dan dia juga sama ngerti, oke makasih ya udah. Dan biasanya apa? Responnya selalu positif, artinya dia menanggapi dan merubah sikapnya. Karena Syaira tuh small circle banget sih temennya dia. Oke. Dia kan selalu bilang keep your circle small katanya, dia better punya Teman sahabat. sedikit tapi Kualitas ya. Dibanding punya Jadi teman dia banyak. menjaga, itu sebenarnya bagus ya. Dia selalu menjaga perasaan, artinya selalu memberitahu temennya sebagai solusi. Karena kalau misalnya hiding nih pindah sekolah, bahkan sampai pindah kelas, itu nggak menyelesaikan masalah. Bagus nih kalau menghadapi persoalan. Jadi dengan cara kamu nggak bagus sifatmu gini, aku nggak suka. Kamu yang lain aku suka tapi aku nggak suka sifatmu yang ini. Jadi dia diselesaikan, nah itu yang bagus gitu loh. Jadinya dihadapi, jangan dihindari. Nah sekarang ini berkaca sama kasus Mirna deh. Sebenarnya gimana sih kita sebagai orang tua supaya ya hal ini jangan terjadi gitu. Tapi tadi ada poin yang bagus banget dari Mbak Cindy yang aku sendiri, iya ya aku nggak kepikir ya. Kita selalu takut anak kita menjadi seperti Mirna yang jadi korban. Tapi stres juga kalau ternyata anak kita ada di posisi Jessica yang sekarang menjadi tersangka. Ya, poinnya sih sebenarnya kan Jessica ini walaupun dalam situasi apapun dia itu sebenarnya tidak kepribadiannya tertutup, cenderung tertutup gitu kan, gitu loh. Tapi aku ngeliat Jessica tuh kalau ya maaf ya, maksudnya menurut aku sebagai opini masyarakat ketika dia diwawancara tenang gitu ya. Tenang. Kayak santai, tenang. Tidak terlihat kan perasaannya? Enggak. Artinya tertutup kan? Iya sih. Kalau dia blow up kayak si temennya Hani kan itu nangis, terlihat kan perasaannya ekspresif. Nah kalau ini dia menahan perasaan. Tadi sama dengan Yusuf, nahan. Pada waktunya dar. Dia nggak tahu mengatakan kepada siapa. 8 tahun berteman, 4 tahun pada saat SMA 3 tahun, sisanya adalah pada saat kuliah bersama, berteman. Apa perasaan segala macam itu tahan. Kenapa nggak mengungkapkan misalnya si A kayak tadi kan, aku nggak suka kamu begini, nggak suka ada sesuatu yang tidak disukai, dikomunikasikan. Ini nahan. Kemudian terjadi sebuah kejadian, ya kita belum tahu konstruksinya seperti apa dan lain-lain. Tapi poinnya pada saat konstruksi dia juga meninggalkan si Mirnanya, tidak melihat gitu kan. Jadi tidak melihat kejadiannya karena memang tadi mungkin nggak tega, tapi yang jelas outputnya meninggal kan. Oke, kalau sebelum kita tahu bagaimana cara mengatakan kekecewaan, maka bentuknya destruktif. Sampaikan perasaanmu, jangan ditahan. Jadi sabar, limiting, selesaikan persoalan gitu. Harusnya memang disampaikan ya. Harusnya memang disampaikan. Jangan nahan. Memang. Tapi kan tipe orang beda-beda. Nah itu Seperti dia. saya, kalau saya nggak suka, saya dimana. Sama seperti Leon ya, akhirnya kalau nggak suka mendingan jaga jarak. Mungkin nggak Mbak kalau misalnya dia kayak Mbak Beta kan kayak gitu, terus Leonnya juga karena sering lihat mamanya gitu, dia jadi kebawa. secara tidak sadar dia Pasti kan kalau aku pola kan asuh. apa-apa kan langsung Mungkin jiwanya sama. Jadi Syaira karena ngelihat gitu tiap hari mungkin dia juga jadi kayak gitu kali ya. Jadi Anak kan gimana orang tuanya ya? Iya, kan pola asuh gitu kan. Bagaimana dia melihat ayahnya, ibunya, maka seperti itu anak. Nah kalau misalnya hiding, misalnya perasaannya itu tetap tersimpan. Jadi once yang dikhawatirkan, tapi bagusnya kan Leon di sini udah belajar karate ya, bukan apa-apa. Belajar karate itu belajar untuk sportif. Belajar untuk lawan kalah, menang, dia belajar. Jadi ada pembelajaran lain walaupun pola asuhnya menahan perasaan. Outputnya apa sih? Jangan nahan perasaan aja.
Oke. Tapi harus dikomunikasikan. Jujur ya. Jujur sama perasaan. Perasaan, jadi misalnya temannya nggak suka, temannya bermasalah, temannya A, B, C bicara, temannya juga sama gitu loh. Nah. Ibunya juga sama, punya anak seperti itu, dia ngomong. Yang dikhawatirkan bagaimana menjadi orang tuanya si Jessica ini kan, yang melakukan. Berarti sekarang kita lihat pola Yang asuh diduga macam melakukan, apa. yang diduga Iya, melakukan, ya. Pola asuh macam apa sih selama ini gitu loh, yang didapati dari si Jessica sehingga dia bisa dipersepsikan gitu kan, berada di dalam kondisi sekarang ini. Oke, nanti kita bakal ngobrolin lagi ya. Tapi mungkin nggak sih ada yang bilang di sini, ini mungkin pengaruh dari ini kali. Gadget, Hmm, terus lingkungan, Nah. keluarga juga mungkin kadang-kadang. Buku cerita gitu Buku kan, cerita. ada detektif A, B, C. Betul. Itu namanya sumber pembelajaran. Oke, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. When the sun shower shines together, told you I'd be here forever. Said I always be your friend. Took an oath, I'm stick it out till the end. Now it's raining.